Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-ibu guru SDN Mojosari 1. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di sini di kantor SDN Mojosari 1 dalam keadaan sehat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke panjenengan semua karena sudah meluangkan waktu untuk bisa berkumpul di sini, ya. Karena hari ini kita akan membahas tentang aktivasi kegiatan komunitas belajar kita yang kita beri nama kemarin apa ya dia? Karisma, ya. Komunitas guru kreatif, inovatif, mandiri dan ceria. Itu sebelumnya sebelum saya membahas aktivasi kegiatan kombel kita, panjenengan bisa lihat ini adalah rapot pendidikan SD kita di tahun 2025 kemarin. Di sini ada 6 indikator, ya. Ada 6 indikator. Ada beberapa yang kita bisa pertahankan dari 100%, ada juga beberapa indikator yang capaiannya itu turun. Yang pertama yaitu dari kemampuan literasi kita alhamdulillah sudah 100% tetap, ya, dari tahun kemarin. Kemampuan numerasi juga tetap 100%. Untuk karakter kita itu mengalami penurunan, iklim keamanan juga mengalami penurunan. Ini iklim kebinekaan mengalami penurunan, kualitas pembelajaran juga mengalami penurunan. Jadi ada untuk tahun 2025 ternyata sekolah kita itu masih banyak yang harus kita tingkatkan, ya. Karena di sini ada 4 indikator yang mengalami penurunan. Dari 4 indikator ini yang pertama yang ingin saya bahas adalah kualitas pembelajaran kita. Jadi kualitas pembelajaran yang ada di SD Mojosari 1 ini. Kenapa? Karena dilihat dari beberapa indikator ini, kualitas pembelajaran itu yang capaiannya turun banyak, yaitu 3,91, ya, dari tahun 2024. Kira-kira itu kenapa, ya, Ibu-ibu? Kenapa kok kualitas pembelajaran kita itu bisa turun? Mungkin panjenengan ada kendala-kendala yang ada di kelas yang bisa yang menyebabkan kualitas pembelajaran anak-anak itu menurun. Kalau Bu Dewi? Siswa kesulitan memahami instruksi soal yang hot, kadang-kadang seperti itu. Berarti karena mereka mungkin kurang daya tangkapnya, jadi siswa sering salah menjawab bukan karena tidak tahu rumusnya, melainkan karena gagal mencerna maksud dari teks pertanyaan tersebut. Ya, berarti memang kekurangan mereka itu belajar berpikir kritis, gitu, salah satunya itu. Yang lain mungkin ada kelas lain kalau saya, maaf Ibu, saya jujur metode pembelajaran yang saya gunakan itu masih terlalu monoton sehingga siswa itu masih kurang aktif dalam belajar. Oh gitu. Berarti ya ini juga menentukan, ya, metode pembelajaran yang panjenengan pakai di kelas itu juga mempengaruhi, ya. Mungkin yang lain? Dari kelas bawah, ya, kalau dari kelas saya itu siswanya kurang aktif dalam pembelajaran. Dia saat kita mengajar di dalam kelas, siswanya itu hanya sibuk asik bermain, tidak fokus dalam pembelajaran. Berarti fokus, ya, kurang fokus. Lah, kurangnya fokus anak dalam pembelajaran kelas itu saya kira juga salah satu pengaruh dari metode pembelajaran juga, kan, ya. Terus yang lain? Kalau dari kelas saya, Bu, dari hasil saya tanya jawab sama anak-anak, aktivitas yang saya tanya ketika mereka selesai belajar di sekolah, kebanyakan langsung pegang HP. Oh, langsung pegang HP. Pegang HP, main di online sampai sore, terus mengaji, malamnya masih diteruskan. Jadi kurangnya pengawasan orang tua juga, terus pengaruh dari gadget.
Oke, berarti salah satunya yaitu pengaruh gadget dan perhatian dari orang tua. Mungkin Bu Lutfi. Kalau dari saya ketika saya mengajar itu banyak di perilaku siswanya. Biasanya siswa kurang bisa mengontrol emosi sehingga dapat mengganggu teman di sekitarnya. Oh iya, berarti itu tuh juga termasuk mengganggu fokus konsentrasi dalam belajar. Jadi beberapa subindikator yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu dipengaruhi oleh 3, yaitu metode pembelajaran, dukungan psikologis metode pembelajaran itu dari gurunya. Apabila kita bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik, mungkin bisa anak-anak itu bisa fokus atau konsentrasi dalam belajar, lebih tertarik. Terus dukungan psikologis ini termasuk perhatian tadi. Selain perhatian dari guru, juga perhatian dari orang tua. Yang ketiga yaitu manajemen kelas. Bagaimana panjenengan itu bisa memanage kelas itu biar anak itu emosinya, fokusnya, konsentrasinya bisa terkontrol sehingga mereka bisa fokus. Nah, untuk itu dari kualitas pembelajaran ini yang bisa meningkatkan kualitas pembelajaran salah satunya adalah dari diri kita sebagai seorang pendidik. Maka dari itu ibu-ibu, hari ini saya ingin mengaktifkan kembali kegiatan ombel kita karena ini menurut saya penting penting apa tidak? Penting membantu panjenengan. Latar belakangnya apa? Latar belakangnya ini komunitas belajar menjadi sarana untuk kita meningkatkan kompetensi guru dan kualitas pembelajaran di sekolah. Ini latar belakang kita mengaktifkan kombel lagi. Apa itu kombel? Panjenengan pasti tahu kombel. Kita juga sudah punya nama Karisma. Selain di sekolah kita, panjenengan juga pastinya mengikuti kombel yang lain, misalkan di KKG, di KKG Gugus. Nah, komunitas belajar adalah sekelompok guru, tenaga pendidikan dan pendidik yang memiliki semangat kepedulian terhadap perubahan pembelajaran. Jadi sangat membantu kita sebagai guru untuk bisa bertransformasi, melalui apa? Melalui interaksi secara rutin dalam wadah di mana kita bisa berpartisipasi aktif dengan belajar bersama, berkolaborasi secara terjadwal dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan terukur. Jadi nanti kombel kita bisa menyusun program-programnya, kita bisa membuat jadwal untuk kegiatan kombel kita. Yang jelas kegiatan kombel kita itu tidak mengganggu pembelajaran anak-anak, pembelajaran anak-anak. Nih, tujuan komunitas belajar yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi guru. Meningkatkan kompetensi guru. Yang kedua, berbagi praktek baik. Dari tadi kendala-kendala panjenengan yang terjadi di kelas-kelas, pengalaman-pengalaman panjenengan di kelas itu nanti bisa kita pelajari, kita cari solusinya dari kegiatan kombel kita ini. Yang kedua, berbagi praktek baik. Jadi nanti kombel kita nanti saya berharap saya bagi, mungkin kita buat program, kita buat jadwal nanti setiap 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali nanti panjenengan satu-satu bisa membuat ini berbagi praktek baik. Misalkan Bu Dewi minggu pertama nanti Bu Dewi yang berbagi praktek baik, terus minggu yang kedua dilanjutkan Bu Nia, yang ketiga mungkin Bu Rizka, sehingga
berbagi praktek baik ini bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kita, membantu meningkatkan kualitas pembelajaran panjenengan, dan juga yang penting adalah membangun budaya kolaborasi. Jadi kita bisa bekerja sama. Ketika ada permasalahan, kita cari solusi bersama-sama. Terus selanjutnya yaitu strategi aktivasi. Kegiatan Kombel kita itu bagaimana? Kapan? Nah, nih kita untuk Kombel kita yang pertama yaitu dengan pertemuan rutin. Jadi nanti kita buat jadwal ya, Terus yang kedua diskusi reflektif. Jadi seperti tadi, ya. Mungkin nanti kita bisa bahas permasalahan-permasalahan dan secara lebih detailnya, ya, kita cari bagaimana solusi ya dari permasalahan-permasalahan itu. Terus berbagi praktek baik. Yang selanjutnya yaitu lesson study, pemanfaatan teknologi. Jadi nanti di dalam berbagi praktek baik nanti panjenengan bisa, misalkan Bu Dewi kemarin ikut pelatihan coding ya, nanti bisa di dalam berbagi praktek baik itu bisa berbagi pengalaman dengan teman-temannya. Bunia juga kemarin juga ikut diklat PM ya Bu, nanti juga bisa berbagi praktek baik kita bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Terus ini peran kepala sekolah, peran saya. Saya di sini juga mempunyai peran, yaitu memberikan dukungan dan motivasi agar kita semua bisa tidak patah semangat, ya. Walaupun pastinya saat panjenengan mengajar di dalam kelas itu pasti banyak sekali menemukan kendala, menemukan permasalahan saat pembelajaran, yaitu memfasilitasi kegiatan, membangun budaya belajar. Jadi yang belajar itu tidak hanya muridnya, tetapi juga gurunya. Guru itu juga harus tetap terus belajar, ya. Monitoring dan evaluasi. Dari Kombel ini, kegiatan Kombel ini, target saya dan harapan kita itu guru lebih aktif dan kreatif. Saya yakin panjenengan pasti mempunyai ide-ide yang muncul, ya. Ketika dalam pembelajaran mungkin Bunia punya satu metode pembelajaran yang bisa dibagikan ke teman-temannya. Nah, itu. Terus pembelajaran lebih bermakna, terbentuknya budaya belajar bersama seperti itu. Mungkin dari aktivasi Kombel ini enaknya kita buat kesepakatan untuk Kombel kita diaktifkan lagi, ya. Diaktifkan lagi. Untuk jadwalnya kita buat berapa minggu sekali, Bu? Kalau 1 minggu sekali terlalu cepat atau tidak? Atau 2 minggu sekali saja? 2 minggu sekali. Jadi 2 minggu sekali, ya. Kita buat 2 minggu sekali. Kita kumpul di sini, kita bisa diskusi, kita saling berbagi seperti itu, ya. Jadi kesimpulannya dari komunitas belajar ini, Kombel itu adalah wujud transformasi pembelajaran yang menyediakan wadah bagi guru dan tenaga kependidikan untuk tumbuh bersama dalam mengoptimalkan hasil belajar dan murid. Jadi mungkin dari Kombel ini kita bisa belajar bersama, bisa kolaborasi, memaksimalkan agar kita bisa meningkatkan ini tadi kualitas pembelajaran kita, ya. Melalui Kombel ini kita bisa kolaborasi dan berkomitmen bersama antara guru yang berfokus pada pembelajaran dan berorientasi pada hasil belajar.
Jadi sehingga nanti bisa membentuk budaya belajar secara berkelanjutan yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Jadi banyak sekali manfaat dari Kombel ini, tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran karena di sini nanti kita bisa bertukar argumen, mencurahkan ide-ide panjenengan sehingga bisa meningkatkan bukan hanya kualitas pembelajaran saja, tetapi juga meningkatkan misalkan indikator-indikator yang turun tadi, indikator yang turun tadi. Jadi insya Allah apabila nanti kualitas pembelajaran kita meningkat, kita juga bisa meningkatkan ke hal-hal yang lain. Contohnya ini. Tadi apa saja nih? Karakter ya, karakter, kebinekaan. Jadi karakter kita juga menurun dari kualitas pembelajaran. Ketika kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran, anak-anak yang biasanya tidak fokus menjadi lebih konsentrasi, lebih semangat dalam belajar, sehingga karakter anak ini juga akan mempengaruhi, berpengaruh juga akan meningkat. Terus iklim keamanan satuan pendidikan, karena menurut saya iklim keamanan, iklim kebinekaan, nah ini juga berpengaruh dari karakter siswa. Apabila karakter siswa itu bisa berubah, kualitas pembelajaran juga bisa meningkat, insya Allah semua ini nanti juga akan meningkat. Itu ibu-ibu mungkin beberapa sedikit materi dari saya agar kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kita sehingga SD Mojosari 1 menjadi lebih maju lagi, lebih berkualitas lagi, dan panjenengan juga lebih semangat dalam belajar. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.